Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Rinanda, mahasiswa IAIN Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah muncul dan berkembangnya tasawuf. Pembahasan saya kali ini terdiri dari 3 materi. Yang pertama adalah sejarah munculnya tasawuf, yang kedua perkembangan tasawuf dari masa ke masa, dan yang ketiga adalah tasawuf di abad modern. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah munculnya tasawuf. Sejarah munculnya tasawuf. Tasawuf sudah ada sejak kepemimpinan Rasulullah sebagai sebuah ajaran, yang mana tasawuf sudah ditanamkan Rasulullah kepada seluruh sahabat beliau melalui pengajaran dan pembinaan yang disertai dengan contoh dari Rasul sendiri. Pengajaran dan pendidikan pada masa Rasul dilakukan dengan melalui internalisasi nilai-nilai ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Tasawuf pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Abu Hisham, seorang zihad dari Syria. Ia mendirikan lembaga kaum sufi yang dinamakan Taqiyah atau sejenis padepokan sufi. Meskipun praktek tasawuf itu telah dicontohkan oleh Rasulullah, namun istilah tasawuf sebagai ilmu baru muncul pada akhir abad kedua atau abad ketiga Hijriah. Adapun faktor yang mendorong kelahiran ilmu tasawuf itu terdiri dari faktor eksternal dan internal. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah tasawuf lahir atas pengaruh nirwana menurut ajaran Buddha bahwa seseorang meninggalkan dunia dan melakukan kontemplasi. Yang kedua, tasawuf lahir karena ajaran Hinduisme yang mendorong manusia meninggalkan dunia dan berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, tasawuf lahir karena filsafat Pitagoras yang berpendapat bahwa roh manusia kekal dan berada di dalam dunia sebagai orang asing. Faktor yang kedua adalah faktor internal. Sebagian ahli yang menekankan timbulnya tasawuf muncul dari ajaran Islam itu sendiri. Faktor internal ini ditemukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat tertentu yang dapat membawa pada paham misnis. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhnya teori bahwa paham tasawuf ini muncul dan berkembang dari dalam Islam sendiri, bukan paham dari luar. Materi yang kedua adalah perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Yang pertama, perkembangan tasawuf pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Perkembangan tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriah ini dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan tasawuf pada masa sahabat dan pada masa tabi'in. Yang pertama adalah perkembangan tasawuf pada masa sahabat. Sejak masa awal di Madinah telah muncul para sufi. Mereka kuat berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dan menetapkan Rasulullah sebagai panutan kezuhudannya. Para sahabat dalam kehidupannya selalu mencontoh kehidupan Rasulullah SAW yang serba sederhana dan hidupnya hanya diabadikan kepada Tuhannya. Para sahabat tersebut antara lain adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang kedua adalah perkembangan tasawuf pada masa tabi'in. Ulama sufi dari kalangan tabi'in adalah murid dari ulama-ulama sufi dari kalangan sahabat. Adapun beberapa tokoh ulama sufi tabi'in antara lain adalah Al-Hasan, Al-Basri, Ar-Rabi'ah, Al-Adawiyah, dan Malik bin Dinar. Perkembangan tasawuf pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah, terlihat adanya peralihan konkret pada asketisme Islam. Para asketis masa itu tidak lagi dikenal dengan sebutan asketis, tetapi dikenal sebagai sebutan sufi. Mereka cenderung memperbincangkan konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal. Dapat dikatakan bahwa abad ketiga adalah abad awal mula tersusunnya ilmu tasawuf dalam arti yang luas. Selain itu, karakteristik tasawuf sebagaimana telah dikemukakan mulai tampak jelas. Kondisi ini tetap berlangsung sampai abad keempat, sehingga kedua abad ini bisa dipandang sebagai tasawuf yang itu perkembangannya telah mencapai kesempurnaan. Pada abad keempat,
ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dibandingkan dengan kemajuannya pada abad ketiga. Karena usaha maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan ajaran tasawufnya masing-masing. Ciri-ciri lain yang terdapat pada abad ini adalah semakin kuatnya unsur filsafat yang mempengaruhi corak tasawuf, karena banyaknya buku filsafat yang tersebar di kalangan umat Islam dari hasil terjemahan orang-orang muslim sejak zaman Daulah Abbasiyah. Perkembangan tasawuf pada abad kelima Hijriah. Pada abad kelima, aliran tasawuf Sunni terus tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, aliran tasawuf semi-filosofis mulai tenggelam dan baru muncul kembali dalam bentuk lain, yaitu pada pribadi-pribadi para sufi yang juga filsuf abad ke-6 dan setelahnya. Tasawuf pada abad kelima cenderung mengadakan pembaharuan, yaitu dengan mengembalikannya pada landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Tokoh-tokoh tasawuf pada abad ini adalah Al-Qusairi, Al-Hawari, dan Al-Ghazali. Perkembangan tasawuf pada abad ke-6, ke-7, dan ke-8 Hijriah. Perkembangan tasawuf pada abad ke-6 ini banyak ulama yang sangat berpengaruh seperti As-Suhrawardi Al-Maklul yang wafat pada tahun 587 Hijriah. Ia mula-mula belajar filsafat dan usul fikih pada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Majduddin Al-Jili di Aleppo. Bahkan sebagian besar ulama dari berbagai disiplin ilmu agama di negeri itu telah dikunjunginya untuk menimba ilmu pengetahuan dari mereka. Dengan terlewatinya abad ke-7 Hijriah hingga memasuki abad ke-8, tidak terdengar lagi perkembangan dan pemikiran baru dalam tasawuf. Meskipun banyak pengarang kaum sufi yang mengemukakan pemikirannya tentang ilmu tasawuf, mereka kurang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari umat Islam, sehingga boleh dikatakan bahwa nasib ajaran tasawuf ketika itu hampir sama dengan nasibnya pada abad sebelumnya. Materi yang ketiga adalah tasawuf di abad modern. Sejak Renaissance, masyarakat barat asik berkecimpung dengan masalah empirik, menekuni dimensi luar yang senantiasa berubah. Bukan menguak masalah yang lebih mendalam, yaitu pada tataran hakikat, keberadaan manusia dan alam. Mereka berpendapat bahwa berbuat sesuka hati terhadap alam. Hal ini disebabkan mereka menganut paham bebas nilai dan filsafat netralitas ilmu, sehingga apa yang dapat mereka perbuat tidak ada pertanggungjawabannya kepada siapapun. Dalam kehidupan masyarakat modern, tasawuf tetap dibutuhkan dalam membimbing masyarakat menuju jalan kedamaian di tengah-tengah kehidupan modern yang dirasakan semakin gersang dan memudarnya nilai-nilai spiritualisme. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.